Salah satu misteri yang ada di anime Jujutsu Kaisen Season 1 adalah soal siapa identitas mata-mata yang sempat dicurigai Gojo. Kalian ingat kan sebelum turnamen antar sekolah Jujutsu berlangsung, Gojo sempat menyuruh Utahime buat menyelidiki mata-mata di pihak Kyoto. Dan di arc inilah kita bakal tahu identitas si mata-mata tersebut. Dan seperti di judul, dia adalah murid kelas 2 SMK Kyoto, Mekamaru atau Muta Kokichi. Arc main ini menceritakan pertemuan Kokichi dengan Mahito dan Geto. Di situ kita diberitahu alasan yang bikin Kokichi mau berkhianat. Terus kita juga diperlihatkan apa yang terjadi pada Kokichi setelah perjanjiannya dengan Mahito berakhir. Arc ini sendiri terjadi 10 hari sebelum insiden Shibuya. Nah, seperti apa cerita lengkap Arc mini ini? Langsung aja kita mulai pembahasannya. Cerita berawal dengan pertemuan Utahime dengan ketiga murid kelas 1 SMK Jujutsu Tokyo, Yuji, Megumi, dan Obara. Keempatnya berencana bakal menyerbu sosok yang dicurigai sebagai mata-mata. Jadi setelah melakukan investigasi dan proses eliminasi, Utahime menyimpulkan kalau sosok yang paling dicurigai sebagai mata-mata adalah Mekamaru atau Muta Kokichi. Ini karena dengan teknik manipulasi bonekanya, Kokichi bisa mencuri informasi rahasia tanpa ketahuan. Terutama kalau dia memakai boneka yang ukurannya sekecil nyamuk. Sebagai penjelas, Muta Kokichi ini punya teknik kutukan yang bikin dia bisa mengendalikan boneka kutukan dari jarak jauh. Dan luar biasanya adalah jangkauan kendalinya ini mencapai seisi Jepang. Ini memungkinkan karena Kokichi punya jumlah energi kutukan yang luar biasa besar. Tapi apesnya adalah dia juga terkena batasan surgawi, di mana dia lahir tanpa tangan kanan. Nggak bisa merasakan tubuh bagian bawahnya, ditambah kulit yang super sensitif terhadap cahaya matahari. Inilah kenapa Kokichi selalu ngerasa tersiksa meski dia punya teknik yang super kuat. Selain Kokichi, Utahime dan Gojo juga mencurigai kalau ada mata-mata lain di pihak Jujutsu. Tapi karena orang tersebut punya kedudukan tinggi, mereka nggak bisa menyelidiki lebih dalam. Nah, Kokichi kemungkinan besar memberikan info rahasia yang dia dapat ke petinggi tersebut. Setelah sampai di tempat di mana tubuh asli Kokichi harusnya berada, Yuji pun langsung mendobrak ruangan tersebut. Tapi ternyata Kokichi udah nggak ada di sana. Hal ini pun bikin kecurigaan mereka terbukti. Sementara itu di tempat lain, Kokichi bertemu dengan Mahito dan Geto. Disinilah kita diberitahu kalau ternyata sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak lewat sumpah terikat. Sebagai imbalan karena telah memberikan info rahasia ke kelompoknya, Mahito berjanji bakal menyembuhkan tubuh Kokichi. Nah, karena semua info yang dibutuhkan berhasil didapat, di situ Mahito berencana bakal langsung membunuh Kokichi setelah menyembuhkannya. Kokichi sendiri bukannya nggak membenci kelompok Mahito, apalagi mereka sempat melukai teman-temannya di SMK Kyoto. Kokichi terpaksa menjadi mata-mata karena dia ingin bisa hidup normal dan menjalani kehidupan sekolah bareng teman-temannya langsung. Dia pun telah menyiapkan rencana buat melawan Mahito. Nah, setelah Mahito menyembuhkan Kokichi dengan melakukan teknik transfigurasi, keduanya pun langsung bersiap buat bertarung. Kokichi memulai serangan dengan mengirim puluhan boneka Mekamaru buat menyerang Mahito. Tapi Mahito berhasil menghabisi semua boneka dengan mudah, sampai tiba-tiba sebuah goncangan besar terjadi. Dari dalam bendungan muncul boneka Mekamaru raksasa. Inilah senjata yang telah dipersiapkan Kokichi, yang disebut Ultimate Mekamaru Mode Absolute. Mahito pun tertawa kegirangan, dia ngelihat Kokichi sebagai lawan yang menarik. Mahito juga langsung tahu lokasi kokpit Ultimate Mekamaru, yaitu dengan mendeteksi letak jiwa Kokichi. Sementara itu di dalam kepala Ultimate Mekamaru, Kokichi menyiapkan langkah yang harus dia ambil. Dia berencana buat menghubungi Gojo dan teman-teman SMK-nya. Tapi sayangnya, Geto telah memasang tirai yang memblokir sinyal ponsel keluar. Artinya satu-satunya cara agar Kokichi bisa selamat adalah dengan membunuh Mahito dan Geto. Kokichi pun berniat buat bertarung habis-habisan, yaitu dengan memakai 17 tahun pasokan energi kutukan yang telah dia simpan selama terkena batasan surgawi. Serangan pertama Ultimate Mekamaru pun dimulai. Sebuah tembakan meriam super dahsyat mengarah ke Mahito. Tapi Mahito berhasil menghindar dengan mengubah wujudnya ke berbagai bentuk. Dia juga sempat mencoba buat menyerang kokpit Ultimate Mekamaru. Sampai akhirnya, Kokichi memakai pipa misterius sebagai peluru buat menembak Mahito. Dan secara mengejutkan, tembakan tersebut berhasil melukai jiwa Mahito. Bagian yang terkena serangan tersebut pun nggak bisa langsung dipulihkan. Disitulah Kokichi langsung menghujani Mahito dengan berbagai serangan super dahsyat lain. Tiap-tiap serangan membutuhkan pasokan energi kutukan yang beragam, dan semakin kuat serangannya, semakin besar pula energi kutukan yang dibutuhkan. Serangan tembakan dengan satu meriam atau ultra cannon menghabiskan 1 tahun pasokan energi kutukan. Serangan tembakan dengan 2 meriam atau miracle cannon menghabiskan 2 tahun pasokan energi kutukan. Sementara serangan tembakan rudal yang mengejar targetnya atau Pigeon Viola menghabiskan 5 tahun pasokan energi kutukan. Tiap-tiap serangan itu pun terus membobardir Mahito. Geto bahkan menilai meski cuma sementara, 17 tahun pasokan energi kutukan yang dipunyai Kokichi ini bikin dia bisa bertarung layaknya penyihir tingkat spesial. Artinya Kokichi punya peluang buat mengalahkan Mahito. Tapi tiba-tiba Mahito langsung mengeluarkan perluasan domain.
Di dalam domainnya, Mahito pun memakai teknik transfigurasi buat menghabisi Kokichi tanpa perlu menyentuhnya. Mahito yang ngerasa udah menang pun terus-menerus mengoceh kalau segala persiapan dan strategi yang dipersiapkan Kokichi selama ini cuma berakhir sia-sia. Tapi dari belakang, tiba-tiba tubuh Mahito tertusuk oleh jari Ultimate Mekamaru. Kokichi yang harusnya terkena transfigurasi ternyata masih sehat walafiat di dalam kokpitnya. Dan rahasianya ada di pipa misterius yang dia punyai. Ternyata pipa misterius yang sempat dipakai Kokichi buat menyerang Mahito di awal mengandung sebuah teknik kutukan. Teknik itu adalah teknik domain sederhana. Yap, ini adalah teknik yang pernah dipakai Miwa. Jadi meski namanya domain sederhana, teknik ini bisa menetralkan perluasan domain. Seperti yang kita tahu, kalau seseorang memakai perluasan domain, segala serangannya pasti bakal mengenai target di dalamnya. Tapi kalau si target melepaskan domain sederhana, daerah di sekitar target bakal terlindung dan aman dari segala teknik kutukan. Inilah kenapa teknik ini punya julukan domain untuk yang lemah. Sejauh ini, Kokichi udah memakai dua pipa yang berisi domain sederhana. Pertama buat menyerang Mahito di awal pertarungan. Di situ dia berhasil menetralkan teknik transfigurasi Mahito dan melukai jiwanya. Nah, yang kedua, Kokichi memakainya buat melindungi kokpit saat Mahito memakai perluasan domain. Inilah kenapa dia nggak terkena serangan Mahito dan malah berhasil menusuk badan Mahito dengan jari Ultimate Mekamaru. Melihat Mahito terkejut dengan serangannya, Kokichi langsung memakai pipa ketiganya. Sebuah domain sederhana pun ditusukkan ke dalam tubuh Mahito. Tubuh Mahito pun meledak dan perluasan domainnya berhasil menghilang. Ngerasa Mahito udah kalah, Kokichi kini mengalihkan targetnya ke Geto. Dan saat dia bersiap buat meluncurkan tembakan ke arahnya, kokpit Ultimate Mekamaru tiba-tiba hancur. Mahito ternyata belum kalah. Mahito cuma pura-pura mati dengan meledakkan diri dan mematikan perluasan domainnya. Dia pun langsung masuk ke kokpit dan menyerang tubuh Kokichi langsung. Kokichi yang masih menyimpan satu pipa juga bergegas buat menusukkannya ke Mahito. Tapi sayang, Mahito berhasil mengenainya lebih dulu. Muta Kokichi terbunuh. Setelah pertarungan selesai, Geto dan Mahito pun pergi meninggalkan bendungan. Di situ Mahito bilang kalau pertarungannya dengan Kokichi ini makin memantapkan persiapannya jelang penyerangan di Shibuya. Arc ini pun ditutup dengan adegan di SMK Jujutsu Kyoto, di mana Miwa menemui boneka Mekamaru yang sudah nggak aktif. Di situ Miwa bilang kalau suatu saat dia ingin bertemu dengan Kokichi langsung, karena dia ingin mengenalinya lebih jauh. Kisah Miwa dan Kokichi ini mungkin jadi satu-satunya plot romance di manga Jujutsu Kaisen sejauh ini. Kita bisa ngelihat perjuangan Kokichi buat melindungi Miwa dan teman-teman SMK-nya dari kekacauan di Shibuya. Jadi Kokichi diam-diam mengatur lokasi misi para temannya jauh dari Shibuya agar mereka nggak ikut terseret. Meski pada akhirnya mereka tetap datang ke sana sesaat sebelum insiden berakhir. Nah, di insiden Shibuya sendiri, meski telah dibunuh, peran Kokichi bisa dibilang lumayan vital. Jadi Kokichi menyiapkan device bernama Mini Mekamaru yang aktif lewat sisa energi kutukannya setelah terbunuh. Dan device inilah yang ngebantu Yuji dan para penyihir lain mengetahui lokasi Gojo dan menyiapkan strategi yang matang di sana. Di perjalanan ke Shibuya, Miwa pun sempat bicara dengan Kokichi lewat device tersebut. Miwa bertanya kenapa cuma Todo dan Nita yang dibolehkan datang ke Shibuya. Apa karena Miwa terlalu lemah sampai harus dilindungi? Tapi Kokichi membalas kalau dirinya lah yang lemah karena gagal melindungi gadis yang dia sukai. Kokichi pun berpisah dengan bilang kalau dia ingin Miwa bisa terus hidup bahagia. Karena selama gadis yang dia sukai bahagia, Kokichi ngerasa kalau impiannya berhasil tercapai. Mendengarnya, Miwa pun menangis. Dan berakhirlah tragedi kehidupan Muta Kokichi. Itu dia pembahasan mini arc Muta Kokichi atau Mekamaru. Arc ini berperan layaknya upacara pembuka buat insiden Shibuya yang jelas bakal lebih brutal lagi. Jadi kalau kalian belum nonton pembahasan arc insiden Shibuya dari channel ini, sekaranglah waktu yang tepat. Oke, cukup sekian video dari Rekomanga kali ini. Like dan share kalau kalian suka, komentar kalau kalian punya pendapat, kritik, atau saran. Subscribe kalau kalian tertarik dengan konten channel ini. Akhir kata, selamat baca, sampai jumpa.